Kita ke berita pertama, saudara, sebanyak 83 orang telah dievakuasi dari Ukraina ke Indonesia. Pihak Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan soal bagaimana evakuasi berjalan. Agus Haryadi selaku Eksekutif General Manager Angkasa Pura II mengatakan bahwa para pengungsi tersebut tengah menjalani karantina di Wisma yang berada di Pasar Rumput. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Reza Denny Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners, benar sekali bahwa Kamis petang kemarin tanggal 3 Maret 2022 telah berhasil dievakuasi sebanyak 83 orang dari Ukraina melalui Bukares, lalu kemudian ke Madinah, dan kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Dalam konferensi persnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa ada 80 orang warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dan 3 orang warga negara asing yang merupakan suami atau istri atau kerabat dari warga negara Indonesia tersebut yang juga dievakuasi. Sementara itu, pantauan di lapangan, para pengungsi atau WNI dan WNA tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.20, lalu kemudian keluar dari Bandara Soekarno-Hatta melalui Terminal 2F sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Agus Haryadi, mengatakan bahwa proses penjemputan hingga akhirnya pemberangkatan via darat dari Soekarno-Hatta ke baik hotel maupun wisma karantina berjalan cukup lancar dan rapih. Adapun dipilih Terminal 2F sebagai jalur keluar dari ruang kedatangan di Terminal 3 itu karena memang Terminal 2F ini dikatakan Hari Agus sebagai terminal yang cukup lumrah dipakai karena sebelumnya dipakai oleh jemaah umroh dan haji dari Indonesia. Dan ini ada treatment khusus dari pihak bandara melalui Angkasa Pura II, dan tampak di pantauan di lokasi pada malam kemarin sejumlah WNI dan WNA bergiliran keluar dari Terminal 3, kemudian ke Terminal 2, dan kemudian dijemput oleh bis dari Kementerian Luar Negeri untuk kemudian dibawa ke, ada yang memilih ke hotel dan ada yang memilih ke wisma karantina di Pasar Rumput. Namun, kata Agus, sebagian besar dari para pengungsi tersebut lebih memilih untuk tinggal di wisma yang ada di Pasar Rumput. Kira-kira demikian laporan dari saya. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Reza Denny, atas laporannya. Dan tadi Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Agus Haryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kami bagian dari penjemputan evakuasi ini. Hari ini sudah dilaksanakan dengan pesawat charter dari Garuda. Kami alokasikan parking stand khusus di Golf 119. Kemudian penumpangnya kami treatment khusus juga di Terminal 2F. Nah, kita tahu Terminal 2F ini biasanya kita gunakan untuk handling umroh. Nah, alhamdulillah prosesnya berjalan cukup cepat, lancar, dan rapi ya. Seperti kita lihat, bagian sudah bisa kita proses. Prosesnya sendiri tidak berbeda dengan penumpang lainnya, di mana kita nanti lakukan asesmen kesehatan, kemudian diproses untuk pembagian antara hotel dengan karantina. Dari apa? Sudah, sekarang, jadi begini, untuk pengambilan sampelnya nanti dilakukan tidak di sini, tapi di karantina, di wisma karantina. Di sini sedang proses untuk pemisahan mana yang harus hotel dan mana yang karantina. Ada dua, memang ada dua kategori. Mereka ada juga yang mampu untuk kemudian membiayai dirinya sendiri. Jadi yang mampu membiayai diri sendiri akan nanti ke hotel.
Pak P2 sebagai pengelola nih rencananya ada kedatangan lainnya nggak pas selain ini Pak? Kami sejauh ini masih menunggu informasi dan koordinasi dengan rekan-rekan dari Kemenlu yang dalam hal ini mereka yang kemudian mengumpulkan yang ada di sana. Kemudian setelah itu nanti kita diinformasikan seluruh stakeholder yang ada di sini untuk kemudian menghandle hari dan kapan waktunya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.